Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar CSS. Apa itu CSS dan bagaimana cara membuat CSS sehingga kita bisa mendesain file HTML kita menjadi lebih bagus lagi. Oke, ini materi yang saya buat yaitu CSS ya. Kita coba aja dulu, nanti juga akan tahu. Oke, yang pertama adalah apa itu CSS. Jadi CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet, atau mungkin simpelnya adalah bahasa untuk mendesain website. Jadi kalau teman-teman sudah belajar HTML, nah HTML itu sebagai rangka bangunan. Nah sekarang kita saatnya untuk melakukan desain bangunan tersebut supaya menjadi lebih bagus lagi ya. Nah sekarang kita coba belajar anatomi CSS. Jadi teman-teman di sini kita punya selektor ya. Selektor itu bisa tag HTML, misalkan di sini H1. Kemudian nanti dari tag itu kita akan ubah warnanya menjadi biru dan ukurannya menjadi 12 pixel. Nah, di CSS selektor kita panggil, kemudian kita deklarasikan. Deklarasikan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita kasih perintah tolong H1-nya kasih warna biru, color blue. Nah, seperti itu. Kemudian tolong H1-nya dibikin font size-nya 12 pixel ya. Font size 12 pixel. Nah, color dan font size itu namanya property. Jadi perintah apa yang akan kita mau kirimkan, kemudian nilainya atau value-nya, kalau color berarti blue, red, green dan segala macam warnanya kita bisa panggil di sini. Dan untuk font, nah value-nya adalah nilai angka 12 pixel dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa custom. Oke, kita lanjut dulu. Nah, cara buat file CSS ya teman-teman. CSS dapat dibuat dengan cara buat satu file dengan ekstensi .css. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kita bikin satu folder, kemudian di dalamnya ada folder aset untuk menyimpan foto, icon atau aset-aset lainnya. Kemudian ada file index.html digunakan untuk agar browser membaca web kita pertama kali, atau ibaratnya gini, website akan membaca website kita dari file index.html. Ya, file yang pertama dibaca oleh web browser adalah file index.html. Kemudian kita buat style.css. Namanya bebas, style atau mungkin gayaku, gaya websiteku, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan style.css, umumnya seperti itu. Nah, nanti jangan lupa di bagian HTML kita, ini struktur dasarnya, di antara head. Nah, di sini nanti kita panggil link rel style sheet tipe teks atau CSS, kemudian ref ini mengarah ke file kita, disesuaikan dengan namanya ya, style.css, style.css. Oke, seperti ini. Kemudian apa itu selektor? Jadi selektor itu adalah kunci ya, tag elemen HTML, ID, dan class yang kita sematkan di dalam elemen HTML untuk kita panggil dan desain file CSS-nya. Nah, seperti ini ya. Misalkan kita buat satu struktur dasar HTML, sudah di load ya file style.css-nya di sini. Kemudian kita buat H1 ID judul buatanku. Kemudian H1 class judul buatanku. Nah, nanti kita panggil di CSS, di file CSS. Kalau ID kita pakai tanda pagar, kalau class kita pakai titik. Nah, kemudian nama ID dan class-nya kebetulan sama ya. Kemudian kita set warnanya menjadi hijau, font size-nya 75. Ini juga sama, cuma yang membedakan adalah warnanya. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Hal ini bisa kita set di CSS ya. Kalau kita pakai HTML bisa, cuma terbatas. Jadi untuk mendesain leluasa kita menggunakan CSS. Ini file HTML, ini file CSS-nya, dan ini hasilnya. Nah, CSS juga dapat memanggil nama tag atau elemen HTML untuk mendesain. Misalkan di sini H1 halo.
Kemudian kita panggil langsung H1, warnanya, font size-nya seperti ini. Hasilnya sama. Cuma kalau kita menggunakan tag HTML, kita nanti kalau sudah banyak file kita akan kebingungan, dan kalau kita mau ubah di satu file tertentu kita nggak bisa. Makanya kita perlu kasih ID dan class sebagai penanda atau kunci apa yang mau kita ganti gitu. Lebih spesifik pakai ID dan class. Kemudian CSS background, yaitu untuk kita membuat background ya. Nah, nanti bisa kita buat dengan background warna maupun background gambar. Oke, kita langsung masuk ke latihannya ya. Masuk ke sini. Saya buka VS Code, tapi sebelumnya teman-teman silahkan buat satu folder ya di sini. Kita buat satu folder, new folder, belajar CSS. Kemudian di dalamnya kita buat lagi ya supaya nanti file-file latihan kita ada di sini. CSS pertemuan 01. Oke, selanjutnya kita drag and drop ke VS Code. Nah, seperti ini. Nah, saya kesampingkan seperti ini. Dan kemudian saya pertama buat dulu ya index.html. Buat struktur dasarnya HTML. Kemudian di bawah titelnya atau titelnya kita bikin dulu belajar CSS. Kemudian di sini baru kita nanti buat linknya ya, link. Oke, nanti di sini kita kasih nama dulu ya, style.css. Nah, ini belum kita buat di sini ya, di sini kita buat satu file lagi, style.css. Oke, kalau sudah seperti ini, kita boleh geser ke kanan seperti ini ya, kita split seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Jadi sebelah kiri untuk HTML-nya, sebelah kanan untuk CSS-nya. Dan untuk ini kita kecilkan. Oke, seperti ini. Pertama kita tulis dulu ya, oke, kita belajar background color ya. Jadi untuk body ini kita kasih H1 dulu aja. Halo. Nah, seperti ini. Kemudian saya go live untuk melihat ini projectnya seperti ini. Oke. Nah, pertama kita panggil ya. Kita panggil langsung tag elemennya nih, body kurung kurawal buka tutup, kemudian kita kasih background color. Nah, warnanya kita bisa pilih ya seperti ini. Simpan. Nah, warnanya seperti ini. Atau teman-teman mau pakai background gambar ya, kita pakai background gambar, kemudian URL. Nah, URL ini kita coba pakai Unsplash, kita pakai gambar online aja, kemudian kita cari Palestina. Nah, kemudian kita copy image address, kita masukkan di sini. Jangan lupa kutip dua ya seperti ini, shift kutip, pastekan di sini, kita simpan dan kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, tapi ini ada double nih ya, di sini ke split seperti ini. Kalau kita kecilin, nah dia banyak nih warnanya, backgroundnya jadi banyak. Kita pengennya satu mengcover sehingga kalau layarnya mengecil atau membesar tetap satu background. Nah, untuk itu kita perlu saya besarin aja ya supaya luas. Kemudian kita kasih background repeat. Nah, baru kita kasih no repeat supaya dia tidak ada pengulangan atau gambarnya menjadi banyak. Tapi sekarang adalah gambarnya tidak mengcover sini ya. Jadi untuk itu kita tambahin lagi background size cover. Nah, kita lihat. Nah, sekarang sudah mengcover ya seperti ini. Oke teman-teman,
Ini untuk CSS backgroundnya, background repeat, background size, background position. Jadi misalkan tadi ya tanpa cover. Nah, kita mau pakai background position center, dia akan ke tengah. Kita coba lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan belajar ini ya. Kita kasih class text 1, text 01. Nah, kita panggil, kalau class kita panggil dengan titik text 01. Pertama kita ubah font family-nya ya. Kita kasih Verdana. Nah, seperti ini. Kemudian font size-nya misalkan kita gedein aja 55 pixel. Kemudian font weight itu untuk tebal ya. Jadi ada 1 sampai ini. Kita pilih aja, mungkin ketebalannya 800. Nah, untuk warnanya kita kasih ya, ini udah disediain nama CSS-nya atau dari VS Code-nya. Kita bisa ambil Azure ya, seperti ini. Simpan. Kita lihat hasilnya. Oke, teman-teman, seperti ini. Dan satu lagi text align ya. Jadi untuk posisi teksnya mau kita taruh di mana nih? Ini ada beberapa pilihan. Kita coba center dulu. Nah, dia ada di tengah-tengah. Oke teman-teman, untuk belajar CSS demikian dulu latihannya ya. Jadi kita udah bisa buat background dengan background warna, background dengan background image atau gambar. Kemudian kalau ada pengulangan background, kita bisa tambahin background repeat, no repeat. Kemudian untuk background supaya ngefull, kita bisa tambahin background size cover. Kemudian untuk pemanggilan selektor class, kita bisa pakai titik. Jangan lupa di sini tambahin ya class, nama classnya apa, panggil titik nama classnya harus sama ya. Kemudian font family untuk jenis fontnya, kemudian font size untuk ukuran, font weight untuk ketebalan, color untuk warna teks, dan text align untuk posisinya. Oke teman-teman, demikian tutorial belajar CSS di video pertama ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.